Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 20 November. Untuk IHSG ditutup naik, cuman nggak tinggi-tinggi banget, 0,25% ke level 6.994. Ini akhirnya berhasil breakout ya. Semoga aja untuk besok untuk IHSG masih bisa bertahan di atas 6.980. Itu untuk saat ini ya udah jadi area support sih, soalnya bisa breakout ya. Kalau kita cek untuk transaksinya sih hari ini sebenarnya ada yang di distribusi asing cukup banyak ya, yaitu Bank BCA yang turun cukup dalam juga hari ini. Untuk saham Bank BCA asingnya keluar 355,5 M. Selain di saham Bank BCA, untuk hari ini asingnya juga keluar di AMMN ya. Di AMMN hari ini asingnya net sell, perlu hati-hati untuk besok. Dan harga sahamnya juga turun ya, hasilnya keluar net sell 118,1 M. Selain di BBCA AMMN, untuk asingnya hari ini juga keluar di Bank BRI, brand Antam. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada AMRT, FVLM, SII, Bank BNI, Goto, Adaro, Medco ya. Cuman untuk nilainya ya seperti ini. Untuk indeks global hari ini, untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau sih. Yang naik cukup tinggi hari ini ada Hang Seng naik 1,8% ya. Dan yang merah Nikkei sama Singapura Index. Mudah-mudahan untuk IHSG besok ya paling enggak, karena hari ini didistribusi asing ya. Semoga aja kalaupun turun ini masih berada di area 6.970-an, 6.180-an. Tapi kalau sampai turun lumayan dalam, apalagi longsor, mungkin ya perlu hati-hati ya. Mungkin lihat aja untuk indeks US-nya nanti malam gimana, semoga bagus. Tapi kalau untuk indeks US jelek, perlu hati-hati untuk IHSG besok. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah Bank BCA yang hari ini turun cukup dalam. Ini untuk saham Bank BCA turun 2% lebih ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 6.950 ya. Untuk saham Bank BCA turun cukup dalam, tapi kalau kita lihat histori sih, setelah bentuk candle seperti ini nggak ada jaminan buat besok masih turun ya. Semoga aja malah bisa naik, soalnya pas tanggal 1 November, kemudian pas tanggal 10 November, candlenya sama, mirip-mirip seperti hari ini, tapi habis itu langsung dibuka hijau ya. Ya perlu diwaspadai juga sih, walaupun seperti itu, karena hari ini asingnya keluar 355,5 M, cukup banyak ya di saham Bank BCA kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya. Kalau kita cek di sini lebih detail lagi untuk saham BBCA. Hari ini tanggal 20 November, secara keseluruhan ada satu broker asing nih yang murni distribusi dan nilainya cukup gede, yaitu RX ya, net sell 307,3 M ya. Ini entah RX itu butuh duit atau gimana, kenapa jual segitu banyak ya di saham Bank BCA untuk hari ini. Kemungkinan sih ini yang bikin Bank BCA hari ini turun cukup dalam ya. Untuk RX, selain RX ada AK, YO, AG yang juga keluar, dan yang nampung untuk aslinya ada ZP, BK. Untuk besok mungkin ya semoga saja untuk RX-nya nggak jualan dan harga sahamnya bisa rebound ya. Semoga aja sih seperti itu. Tapi ya kalau langsung di kamera bisa tunggu aja mungkin di area 8.000, dekat-dekat 8.800 ya. Itu area supportnya untuk level harga saat ini. Tapi kalau langsung hijau, semoga bisa breakout di atas 8.950. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Nah, untuk selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Bank BRI hari ini tidak terlalu banyak pergerakan sih. Ya, masih konsolidasi ya di area sini-sini aja, di range area antara supportnya 5.175 sampai resistennya di 5.300 ya, dekat-dekat area situ. Masih gap up-nya belum ketutup sih, jadi apa ya, takutnya kalau mau nutup gap untuk saham Bank BRI bisa ke dekat-dekat 5.100 ya untuk besok kalau masih turun, tapi kita lihat aja besok. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BCA, kok Bank BCA, Bank BRI ya. Bank BRI hari ini asingnya keluar cukup banyak, cuman ya sebenarnya sih
nggak gede-gede banget ya, tapi kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya yang cuman di bawah 400-an M, hitungannya lumayan, ini 78,9 M. Jadi aslinya keluar di saham Bank BRI. Di saham Bank BRI hari ini, oh ada YU ya yang nampung 106,4 M. YU yang nampung ini versi lokal, tapi jadi lokalnya akumulasi di aslinya jualan ditampung oleh lokal ya untuk saham Bank BRI. Untuk besok ya semoga aja masih bisa bertahan di atas 5.175. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya mending nunggu habis nutup gap ya, bisa ambil di area 5.000-an. Ya sebenarnya sih untuk level harga saat ini hitungannya ya kalau mau masuk buat invest masih bisa dipertimbangkan ya, tapi kalau untuk trading ya disclaimer sih, mungkin nunggu lebih liquid lagi, soalnya untuk hari ini juga hitungannya nggak terlalu ramai. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita cek saham GoTo ini yang hari ini naik lumayan tinggi. Kalau area bukan resisten ya, naik cukup tinggi lah, 9, naik ke level 89 untuk saham GoTo. Naik 5 poin, 5 poin itu 5,9% ya untuk saat ini untuk saham GoTo. Untuk harganya sih masih dijaga di atas 82,83. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham GoTo hari ini tanggal 20 November itu aslinya masuk, cuman belum terlalu banyak ya, netbuy 19,5 M. Tapi naik. Coba kalau kita cek yang masuk siapa di saham GoTo untuk hari ini. GoTo hari ini tanggal 20 November secara keseluruhan sih hitungannya ya ada yang masuk, ya ada yang akumulasi sih, yaitu AK ya. AK yang masuk itu versi asing. Oh sorry, AK-nya versi lokal sih, didominasi oleh AK lokal. Untuk AK lokalnya netbuy 46,8 M, 100% buy untuk transaksi AK lokal ya hari ini di saham GoTo. Dan yang jadi market maker utamanya MG-nya masih netbuy. Untuk nilai transaksi MG hari ini 103,1 M dan netbuy 30,9 M. Yang jadi market maker utamanya hari ini di saham GoTo ada MG, ZP, AK ketiga-tiganya netbuy, dan AVGP-nya ada di 88,87, close-nya di 89 ya, berarti floating profit 1-2 poin aja. Semoga aja langsung di-AK di awal market sehingga harganya bisa naik, dan target price-nya misal naik itu bisa perhatikan aja level 969 ya, antara 96-97 ya, apakah bisa breakout di atas itu atau belum. Kalau sekiranya masih berat buat breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan. Oke, mungkin seperti itu untuk saham GoTo. Untuk selanjutnya kita cek saham AMMN ini yang hari ini turun ya, gagal mempertahankan posisinya di atas ini, di atas 7.400, turun disertai asing keluar. Kalau kita cek siapa yang keluar, apakah BK atau enggak. Kalau BK-nya masih masuk, semoga untuk besok masih bisa dijaga untuk harganya di saham AMMN. Yang keluar hari ini paling banyak, oh ternyata BK ya, BK-nya taking profit, perlu hati-hati. BKCC keluar dan yang nampung AK ya, AK-nya masih nampung sih. Apakah besok ya, kalau mau cari aman jangan entry di harga atas ya, tapi kembali lagi disclaimer, kalau besok ada yang distribusi masih gede, misalnya BK jualan lagi atau AK-nya malah balik menjadi distribusi, ya hati-hati ya. Kalau turun supportnya lumayan dalam, untuk level harga saat ini ada di 6.500 ya. Mungkin seperti itu untuk saham AMMN ya. Kalau langsung di kamera mending wait and see aja dulu. Kalau naik ya pastikan bisa breakout dulu di atas 7.400. Untuk transaksi hari ini ya masih ditampung oleh asing juga sih. Asing yang nampung itu asing AK, cuman untuk nilainya lebih banyak yang keluar. Dan yang keluar itu salah satu yang ngumpulin sahamnya lah, yaitu BK. Ya hati-hati aja kalau, apalagi kalau langsung di kamera. Oke, mungkin seperti itu untuk saham AMMN ya. Intinya jangan buru-buru entry, apalagi kalau masih merah untuk besok ya. Buat patokan mungkin sebelum ke area 6.500 ya, harga terendahnya ini 7.000 berapa ya. Untuk hari ini low-nya ada di 7.050 ya. Jebol di bawah itu mending wait and see aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham BRPT.
BRPT hari ini masih belum bisa breakout ya, malahan turun 2,15% ke level 1140. Untuk resistennya masih di sini sih, masih di 1170-an, masih belum bisa breakout. Masih cenderung konsolidasi sedikit di bawah resistennya. Oh ya, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT tanggal 20 November untuk ASINnya keluar ya, ASINnya net sell 8,9 M. Untuk BRPT hari ini tanggal 20 November secara keseluruhan sih hitungannya malah ini cenderung lebih banyak yang keluar ya. Kalau kita cek sekilas ada ZPCC. Untuk ZP-nya net sell 7,2 M, CC-nya net sell 6,7 M. Hari ini yang jadi market maker utamanya YP, CC. YP-nya cuma net B 3,4, cenderung trading, CC-nya net sell 6,7. Ya, kalau mau entry sih sebenarnya agak nanggung sih, mending nunggu konfirmasi breakout aja disertai volume yang gede ya. Kalau breakout tapi nggak terlalu ramai, ya sebenarnya masih agak was-was. Kecuali bisa turun lagi dan di area supportnya ini dekat-dekat 1000, nah itu kalau ada yang jaga harga ya bisa entry, dan resikonya untuk diantisipasi juga lebih mudah ya kalau di area support. Kalau di dekat-dekat resisten ini agak rawan kalau takutnya sahamnya longsor itu bisa langsung dalam. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT ya. Untuk besok ya amannya wait and see aja dulu kalau harganya belum bisa breakout, apalagi kalau masih dibuka merah. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Untuk selanjutnya kita cek saham brand ini yang masih naik ya. Brand berhasil breakout, ini kira-kira target price-nya ke level berapa? Hari ini naik cukup tinggi lagi, 7,51% ya. Masih digoreng naik, nah, masih. Untuk brand, kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, maka ya sebenarnya sih ya bisa dikatakan harga penutupan hari ini itu apa ya? Ya ini sih, kalau misal besok masih naik ya, itu target price-nya bisa ke 7.200, itu resisten selanjutnya untuk saham brand misal besok masih naik. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini brand hari ini tapi asingnya keluar loh, keluar 45 eman. Kalau kita cek di sini untuk brand apakah ada distribusi hari ini? Hari ini tanggal 20 November ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng ternyata naiknya saham brand itu disertai distribusi oleh asing ya, DP, BKAK itu broker-broker asing. Malah untuk DP ini 100% selling, murni distribusi. Kemudian untuk lokalnya yang nampung XL, XC, IYP, NI ya. Ya nggak tahu juga sih ini yang nampung retail atau siapa, cuman kebanyakan yang pakai broker ini ya kita tahu sendiri. Jadi untuk saham brand kalau mau amannya sih wait and untuk besok jangan entry dulu ya. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin selama masih rame, masih volatile, kalau buat teman-teman yang mau entry ya selama masih hectic, ya monggo ya, untuk resiko ditanggung sendiri-sendiri. Buat patokan aja ya di sini sih, kalau sampai jebol di bawah 6.700 ya, kalau saya sih mending cari aman aja ya. Takutnya nanti kalau longsor kan ngeri juga, soalnya lihat di bawah ini masih ninggalin gap up yang cukup lebar ya, dan ya ini hitungannya udah cukup di atas sih kalau kita lihat sekilas ya. Jadi kalau mau entry pas di pucuk-pucuknya ya terlalu beresiko, walaupun kalau masih digoreng ya ada kemungkinan naik ya. Jadi kalau mau entry amannya buat scalping atau trading aja. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand ya. Untuk selanjutnya kita cek saham STRK ini yang hari ini masih ARB turun 25% ya. Open langsung mulus candlenya ya, strong bearish Marubozu. Jadi hati-hati kalau kita cek apakah udah ada yang nampung untuk saham STRK. STRK hari ini tanggal 20 November itu yang nanti di harga overnya nggak gede-gede banget sih, ini hitungannya untuk saham yang ARB ya, ada 232.000 lot ya. Kalau kita cek di sini lebih detail lagi untuk saham STRK,
Apakah ada yang nampung hari ini tanggal 20 November? Hitungannya sih belum ya. Yang masuk ya, yang nampung ya ini BQ, CP, SU, XI cuman 2M, 2M, 2M aja, dan yang jualan paling banyak hari ini FZ 11,9 udah bisa bikin ARB. Jadi untuk besok mungkin ya bisa jadi untuk awal marketnya seperti hari ini ya, karena hitungannya yang ngantri di harga overnya itu hitungnya nggak gede-gede banget. Kalau menurut saya ya ada kemungkinan seperti hari ini ada kalau open gap bawah ya mungkin sedikit open gap bawah, tapi habis itu kalau nggak ada perlawanan buat naik, nggak ada buyer yang masuk, ya ada kemungkinan turun cukup dalam ya. Dan untuk support selanjutnya misal masih turun itu kalau secara Fibonacci ada di area 126, 125 itu area supportnya kalau secara Fibonacci. Misal kita hitung pakai kalkulator, kita misal besok ARB ya, tapi semoga aja enggak. Kita hitung kalau misal besok ARB akan ke level berapa, 198 untuk hari ini. Kalau ARB berarti 25% ya, dikalikan 75%. Jadi kalau misal besok ARB untuk saham STRK akan ke 149. Di sini sih. Ya, semoga aja ada buyer masuk, tapi kalau nggak ada ya kita nggak bisa mastiin ya. Ya hati-hati aja, mungkin buat yang nyangkut jangan kebanyakan average down karena ini hitungannya ya masih saham gorengan. Oke, ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.